Basa-basi. Biar nggak basi. Selamat berjumpa pemirsa dan pendengar radio di Jawa Barat. Kita berjumpa dalam Bincang Radio, bukan basa-basi biar nggak basi, bersama saya Ganang Parto Kakiat, tentu persembahan dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa yang jadi narasumber. Saking istimewanya saya sebut saudara. Mengapa demikian? Karena kami berkubang di dunia yang sama. Urusannya frekuensi dan sebagainya. Nah, kita akan sambut beliau yang sudah hadir di studio PRSSNI Jawa Barat, Bapak Samsul Huda ST-MMT. Apa kabar Pak Samsul? Alhamdulillah baik Mas Ganang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat, alhamdulillah Mas warahmatullahi Ganang. wabarakatuh. Baru kali pertama Pak datang ke studio podcastnya PRSNI ya? Iya, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih Pak Ganang dan teman-teman pengurus PRSNI Jawa Barat. Ya. Karena kami dari Balai Monitor Kelas 1 Bandung diberi kesempatan untuk menyapa teman-teman semua yang ada di Jawa Barat. Terima kasih Pak Ganang atas kesempatan ini. Oke. Pak Samsul ini pendengar, beliau adalah Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Bandung. Bagi orang radio sering menyebutnya Balmon, gampangnya begitu. Kalau panjangnya memang panjang banget. Pak bisa ngobrol terkait khusus nanti dengan Balmon, tapi saya pengen tahu dulu nih, Bapak sudah berapa lama bertugas di Balmon Bandung ini Pak? Iya, Mas Ganang, saya memperkenalkan diri dan saya ini sebetulnya di Bandung sudah tahun ketiga, Mas Ganang. Memasuki tahun ketiga? Iya, memasuki tahun ketiga. Jadi saya asli itu secara organisasi kepegawaian saya berawal karir itu di Surabaya. Tapi masih di kementerian yang sama ya? Di kementerian yang sama. Pada waktu itu malah bukan Kementerian Komdiki. Malah mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman pemirsa masih ingat namanya Parpostel, Departemen Parpostel, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Kemudian saya beralih karena waktu itu Departemen Parpostel tanda kutip diganti, dibubarkan gitu. Kemudian kami sempat masuk ke Departemen Perhubungan. Nah, terus kemudian berlanjut ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya. Tahun 2025 ini kami berubah nama, Mas Ganang, menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Komdigi disingkatnya. Dari Surabaya saya kemudian mendapat penugasan di Sulawesi Utara. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2018 ke Manado. Oke. Kemudian berlanjut saya ke Medan, Sulawesi Utara. Jauh sekali. Iya, rupanya saya suka di utara, Pak. Dari Sulawesi Utara kemudian pindah ke Sumatera Utara kan, sama-sama di utara. Untung ini bukan Jawa Barat Utara. Iya. Kemudian di tahun 2023 awal Januari saya diberi kesempatan untuk bisa bergabung dengan teman-teman di Jawa Barat. Jadi ini sudah tahun saya yang ketiga, Mas Ganang. Iya. Membandingkan 4 tempat yang spesial, asal dari Jawa Timur, Surabaya tadi saat penugasan kali pertama, lalu ke Sumatera, lalu ke Sulawesi Utara dan ke Sumatera Utara dan sekarang Jawa Barat. 4 karakter yang berbeda. Tentu memiliki kesan masing-masing, Pak. Nah, khusus dong kalau Jawa Barat kesannya apa ketika ditugaskan di sini? Ya, saya waktu di Surabaya itu sudah mengenal beberapa entitas di Jawa Barat ini luar biasa dan militansi gitu. Sampai sana, Pak? Iya. Kedengar bener ini? Iya, kedengar bener. Jadi saya tidak karena siaran di PRSNI ya. Karena waktu itu ketika saya di Surabaya itu mendengar PRSNI Jawa Barat itu nomor 1. Dari sektor inovasinya, ketika PRSNI di sana di luar itu belum bisa melakukan itu, ternyata PRSNI Jawa Barat sudah. Dan jujur saja saya di 3 tempat baru podcast pertama kali di PRSNI itu baru di Jawa Barat, Pak. Dengan studio mainan yang seperti ini. Iya, memang sih waktu kami ikut-ikut pelatihan itu memang ada beberapa podcast, tapi tidak real seperti ini Pak. Podcastnya by online gitu, kita pakai aplikasi, kemudian kita simulasikan seperti podcast saat ini. Kemudian sama ada pembicaraan terkait dengan isu dan topik-topik tertentu ya. Nah, tetapi real podcast yang kemudian bisa disampaikan secara masif
Tadi Mas Kanang sampaikan bahwa PRSNI Jawa Barat luar biasa, punya 100 anggota, dan ini bagian daripada kebanggaan buat saya bisa menyapa teman-teman di Jawa Barat, bisa menyapa lembaga penyiaran swasta yang tergabung di PRSNI Jawa Barat, dan saya menyampaikan terima kasih. Kedua, saya menyapa itu, dan kemudian kami juga berharap ini bagian yang perjalanan informasi yang mungkin diawali dari hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa berkelanjutan memberikan informasi, kemudian bisa memberikan manfaat gitu secara luar yang lebih dari yang sudah selama ini kami lakukan. Mungkin begitu kira-kira. Pak Samsul, Jawa Barat ini penduduknya terbanyak se-Indonesia, daerahnya juga bukit, gunung, pesisir punya, lengkap lah. Subsukunya juga Priangan ada, Betawian ada ya, di pesisir Pantura juga ada, di pesisir selatan juga ada. Tentu dinamikanya juga bermacam-macam. Kita memiliki entitas yang tadi Bapak sebutkan, radio kita tersebar di 100 radio ini tersebar di 27 kabupaten kota. Kemudian Balmon sendiri juga ngurusi bukan hanya penyiaran, tapi ada entitas pos, ada internet sekarang ketambahannya. Nah, kita pengen tahu ini, melihat dinamika Jawa Barat yang begitu tingginya ini, kalau dicocokkan dengan sebenarnya peran Balai Monitor pada era digital saat ini apa sih? Atau gini aja lah gampangnya, ini kan ada Komdigi, terdiri dari beberapa direktorat. Di bawahnya itu termasuk diantaranya adalah Balmon. Lah Balmon ini makhluk apa Pak? Ya barangkali nanti pemirsa atau pendengar juga bertanya-tanya ya, gitu kan? Ini Balmon ini apa sih kerjaannya, kok ngurusin apa gitu loh? Iya. Baik Mas Kanang, jadi Balmon ini sering disebut orang itu berhubungannya dengan barang gaib, Pak. Jadi dunia lain. Iya, dunia lain. Jadi di Balmon itu banyak SAG, sarjana alam gaib gitu. Ini Bapak sendiri yang cerita. Iya. Ini sebenarnya gini Pak. Jadi Balai Monitor ini ada karena apa? Karena kita mengelola sumber daya alam, Pak. Sumber daya alam kita ini namanya spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi radio. Nah, spektrum frekuensi radio ini adalah kalau orang di teknik itu adalah sebetulnya dia fenomena gelombang radio. Ketika listrik dengan magnet itu kemudian dilakukan adjustment gitu, maka di situlah keluar namanya gelombang radio, gelombang elektromagnetik yang merambat di udara. Kemudian dari gelombang elektromagnetik ini kemudian dalam pemanfaatannya sungguh luar biasa Pak Kanang. Jadi memang tidak kelihatan wujudnya, di bau tidak ada baunya, dirasa juga tidak ada rasanya, tapi sebetulnya frekuensi ini luar biasa manfaatnya. Mungkin saya bersiaran dengan Pak Kanang ini bisa didengarkan di 100 radio, mungkin bisa juga di luar negeri. Nah, itu adalah salah satu peran dari namanya sumber daya alam frekuensi tadi, Pak. Karena ada frekuensi tadi. Jadi apa yang kita diskusikan, informasi yang kita bahas ini kemudian disalurkan melalui namanya gelombang elektromagnetik tadi, itu kemudian merambat di atas permukaan tanah melalui ionosfer kita, kemudian itulah bisa diterima sampai ke pendengar kita. Jadi itu adalah peran frekuensi. Itu untuk radio, belum lagi untuk televisi. Siaran televisi bisa dinikmati di rumah kita, itu juga peran frekuensi. Kita bisa melakukan telekomunikasi, seluler bisa bergerak, bisa komunikasi dengan belahan negara lain, itu juga menggunakan namanya media frekuensi. Pesawat terbang kita ketika dia mau landing di bandara dan mau take off itu juga menggunakan frekuensi untuk menara ATC, pengontrol lalu lintas penerbangan dengan pilot itu juga menggunakan media frekuensi. Damkar pakai radio komunikasi juga menggunakan frekuensi. Polisi menggunakan frekuensi. TNI menggunakan frekuensi. Jadi frekuensi ini memang barang yang tidak kelihatan, wujudnya tidak bisa dirasa, tetapi sebetulnya itu adalah luar biasa dampaknya dalam kehidupan kita. Mungkin itu barangkali kemudian Balmon ada, Pak. Jadi Balmon ada itu harus memastikan bahwa
frekuensi barang yang tidak kelihatan ini, yang manfaatnya luar biasa dengan kehidupan kita, itu harus kita pastikan bahwa frekuensi itu maksimal digunakan, tidak menimbulkan gangguan dan tidak disalahgunakan. Itu adalah kenapa Balmon ini ada. Itu. Jadi tugasnya Balmon adalah ngawasin itu, memastikan itu, Mas Kanang. Jadi pendengar radio dimanapun Anda nonton TV, dengar radio, pakai HP. Nah sekarang urusannya kalau udah begitu adalah urusannya Balmon. Udah ngeh ya, sudah paham sekarang. Biar enggak. Jadi kalau suatu saat Anda mendengarkan radio anggota PRSNI atau radio apapun, lalu ada gangguan. Misalnya gangguan itu radio itu ketumpuk oleh radio lain, kena splatter istilahnya ya, kena pengaruh radio lain, interferen dan sebagainya. Balmon nanti yang turun tangan memastikan ini ada apa. Seperti itu misalnya. Kemudian tidak hanya itu, komunikasi, radio komunikasi. Tadi Pak Samsul juga menyampaikan Damkar pakai, Dinas Perhubungan pakai, TNI pakai, Polri pakai radio komunikasi. Kemudian juga ada organisasi-organisasi seperti Radio Antar Penduduk Indonesia, kemudian juga ada organisasi radio amatir Republik Indonesia, ORARI. Jadi kalau Anda sering tahu istilah ORARI, RAPI, itu ada juga kaitannya dengan Balmon karena yang ngawasin frekuensi yang digunakan itu adalah Balmon. Jadi bener ya dong Pak gitu Pak, barang gaib Pak. Iya, rupanya Mas Ganang belum 1 jam udah lebih fasih dari saya cerita tentang frekuensi ini. Bahaya Pak, bahaya. Ini nanti kalau saya sudah bergaul lebih lama malah menjadi ahli gaib Pak. Iya. Pak, betul. Kemudian artinya gini Pak Samsul, Bapak sudah berkarir berapa tahun di lingkungan Balmon ini? Iya, saya itu sudah... Dari pertama di Surabaya itu? Iya, sudah lebih dari 30 tahun Pak. 30 tahun ngurusi barang gaib? Iya, 30 tahun Pak. Tapi mengasihkan ya Pak ya? Iya, memang ada tuntutan sih Pak ketika kita kemudian memberikan manfaat dan bisa menyambungkan silaturahmi melalui telekomunikasi itu bagian daripada kepuasan tersendiri ya. Walaupun itu memang tugas dan fungsi kita, tapi tugas fungsi kita ketika itu menyentuh tentang kemanfaatan, tentang keberlanjutan dan tentang bersehubungan dengan orang banyak, itu memang ada plusnya Pak. Ada niatan Bismillah, mudah-mudahan ini bagian daripada ibadah yang bisa kita lakukan untuk di samping kita bekerja. Betul. Mungkin gitu Pak. Sama-sama ngurusi sebuah negara namanya Indonesia, tapi bidang yang ditekuni masing-masing orang dan lembaga, institusi berbeda-beda. Dan rupanya teman-teman Komdigi khususnya Balmon tuh ngurusi barang gaib. Iya. Frekuensi tadi. Nah sekarang ketambahan juga yang diurusi bapak-bapak sekalian adalah jaringan internet. Betul ya Pak ya? Iya. Jadi begini Pak, di tahun 2025, tadi saya cerita dulu perubahannya Pak. Dari dulu kita namanya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sekarang kementerian ini berubah menjadi Komunikasi dan Digital. Nah, perubahan nama ini seiring dengan perkembangan teknologi digital Pak. Nah, teknologi digital ini kemudian melahirkan banyak turunan implementasi dari teknologi. Kemudian ada infrastrukturnya. Karena kalau ngomong digital itu kan pasti ngomong infrastruktur, Pak. Kita ngomong sumber daya manusianya, kita ngomong sarana dan kita ngomong manfaatnya. Nah, di tahun 2025 ini kita berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah, turun ke bawah sampai kepada Direktorat Jenderal kita juga berubah Pak. Yang tadinya namanya Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, sekarang menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Ke bawah lagi ke kami juga akan mengalami perubahan. Yang tadinya kami itu hanya menangani tentang spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi. Sekarang ada perluasan tugas dan pokok kami, ada tambahan tentang infrastruktur digital. Nah, infrastruktur digital ini adalah kaitannya dengan sumber daya yang tidak hanya berbasis frekuensi, tapi juga berbasis kabel, fiber optik, satelit. Itu bagian daripada infrastruktur digital. Mulai dari kabel bawah laut sampai satelit yang ada di angkasa. Itu adalah bagian daripada infrastruktur digital. Dan itu sekarang menjadi bagian daripada tupoksi yang dilakukan yang harus dikerjakan oleh Balai Monitor Kelas 1 Bandung. Baik.
Pak Samsul, kita break dulu pada bagian pertama ini. Pemirsa pendengar radio Jawa Barat dimanapun Anda berada, Bincang Radio bukan basa-basi biar nggak basi. Bagian pertama kita break dulu, nanti kita masuk pada bagian kedua. Bukan basa-basi. Biar nggak basi.